Setelah kejadian itu, beredar gosip kalau warung Padang Nova pakai pesugihan. Banyak yang bilang makanannya itu di situ tuh enak, tapi halo, malam ini gimana kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Agit Rifani Alamsyah. Gue kali ini mau ceritain pengalaman mistis dari seorang pendengar yang bernama Nova. Cerita ini terjadi waktu Nova, istrinya dan anaknya itu pindah ke sebuah rumah kontrakan di daerah Surabaya. Rencananya selain buat tempat tinggal, mereka juga mau buka usaha rumah makan Padang kecil-kecilan di situ. Dan kejadian ini sekitar tahun 2022. Namun identitas aslinya aku samarkan ya untuk menjaga privasi Nova. Jadi mari kita simak ceritanya. Rumahnya cukup besar, ada halaman depan dan belakang, terus di dalamnya juga udah dibagi-bagi jadi beberapa bilik pakai tembok. Lokasinya strategis dan harganya murah. Jadi Nova pun langsung ambil aja tanpa banyak mikir. Tapi dari awal anaknya Nova yang masih kecil selalu nangis setiap kali ada di dalam rumah itu. Apalagi kalau dibawa ke halaman belakang. Tangisannya makin kencang padahal kata Nova, halaman belakang itu cuma tanah kosong yang dibatasin tembok. Kemudian 2 minggu pertama mereka tinggal di situ, Nova dan Rini sibuk nyiapin warung makannya. Anak mereka selalu ditaruh di meja kasir yang adep ke depan rumah. Anehnya ya, cuma disitulah dia nggak nangis. Terus setelah selesai siap-siap dan akhirnya warung itu pun dibuka ya. Dan pas warung makan itu dibuka, awalnya laris ya, karena orang penasaran. Tapi tiba-tiba jadi sepi, nggak ada yang datang lagi ya, kayak habis rame tiba-tiba sepi. Sekitar sebulanan lah rame terus tiba-tiba sepi. Sampai suatu sore menjelang maghrib, anaknya Nova nggak nangis seperti biasa, malah kedengaran ketawa dan lari-lari di dalam rumah. Nova pikir anaknya lagi main, jadi dia ikut main kejar-kejaran. Tapi anehnya anaknya itu kayak capek banget larinya, gak ketangkep lah. Ya baru masuk bilik satu, suaranya udah pindah ke bilik lain ya. Dan Nova makin bingung pas lihat ke meja kasir. Ternyata anak dan istrinya lagi tidur di sana. Loh, berarti tadi siapa yang lari-lari di sana? Siapa tadi yang main lari-lari di sana? Padahal suara langkah lari-lari itu tuh masih kedengeran dari belakang. Tapi ternyata istri dan anaknya lagi tidur di dekat kasir, tempat kasir gitu ya. Dan pas dia nengok ke belakang, dia kaget banget. Hampir semua bilik di rumahnya itu ada kepala bocah ngintip, banyak banget. Tapi kondisi kepala mereka nggak sempurna. Ada yang rusak, ada yang hancur, ada yang tiba-tiba jatuh sendiri kepalanya. Dan salah satu dari mereka bilang, bukan bapaknya. Maksudnya apa? Dan Nova pun bingung ya. Lalu semua kepala itu narik diri ke dalam bilik. Terus dari depan rumah kedengaran suara klakson mobil. Ternyata ada beberapa mobil plat luar kota yang datang. Nova dan Rini buru-buru siapin masakan. Tapi tamu-tamu itu kelihatan aneh. Pandangannya sinis. Anak-anak mereka juga tiba-tiba jatuh sendiri kayak ada yang dorong. Padahal nggak ada siapa-siapa. Salah satu tamu bilang ke Nova, "Mas, jagain dong anak-anaknya." Mereka ngira anak-anak kecil di rumah itu adalah anak-anak Nova. Padahal Nova cuma punya satu anak. Dan itu pun lagi tidur, masih tidur ya. Dan Nova langsung kepikiran, jangan-jangan yang mereka lihat itu sosok-sosok yang ngintip dari bilik-bilik itu. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian beredarlah gosip kalau warung mereka itu ya, warung nasi Padang Nova itu pakai pesugihan. Banyak yang bilang makanan di situ enak, tapi orangnya nggak betah lama-lama.
kayak diganggu sesuatu. Warungnya pun jadi sepi lagi. Makin sepi dan makin sepi. Suatu malam, Nova lagi masak lauk ya. Terus dengar anaknya nangis. Dia buru-buru ke kamar, tapi anaknya ternyata masih tidur nyenyak di pelukan Rini, si istrinya ya. Rini itu istrinya. Dan suara tangis itu malah makin jelas dari halaman belakang. Nova pun penasaran, akhirnya dia mendekat ke tembok di ujung halaman dan dengar suara tangisan anak-anak dari balik tembok itu. Di sana, di salah satu sudut halaman ada pohon besar. Nova manjat pohon itu buat ngintip ke balik tembok. Ternyata yang dia lihat adalah gazebo terbuka dan di bawahnya penuh dengan gundukan tanah kecil kayak makam anak-anak. Suara tangisan hilang, tapi diganti suara perempuan di samping telinganya. "Jangan berisik, anak-anakku lagi tidur." Nova pun bingung. Ini suara siapa? Dan Nova langsung nengok. Di sampingnya itu ternyata duduk sosok perempuan berambut panjang, bajunya kotor, mukanya luka parah, dan punggungnya ngalir darah dari lubang besar ya. Jadi punggungnya itu berlubang. Dan ini nggak salah lagi, itu pasti setan sundel bolong ya. Setan sundel bolong itu udah pasti itu ya. Dan setan itu bilang, "Itu anak-anakku, bukan anak-anakmu." Nova pun panik dan lompat dari pohon. Kakinya kesleo, tapi dia tetap lari masuk ke rumah. Halaman belakang yang tadinya biasa aja sekarang penuh dengan gundukan tanah seperti makam. Semakin hari semakin parah sakit kakinya Nova ya, yang akibat jatuh dari pohon itu, dan warung makan pun tutup beberapa hari. Toh udah sepi, mereka juga sakit ya, Novanya sakit, jadi ya udah tutup dulu untuk sementara. Dan Rini sering keluar cari obat. Tapi suatu hari Rini belum pulang sampai menjelang maghrib. Tapi tiba-tiba Rini datang ngajak Nova latihan jalan pakai tongkat. Tapi selama diajak jalan Rini diam aja. Sampai akhirnya Nova dibawa ke arah halaman belakang. Rini bilang, "Obat buat sembuh Nova ada di sana." Pas deket tembok, Rini hilang. Ternyata Rini belum pulang sama sekali. Ternyata sosok itu adalah setan yang menjelma jadi Rini. Nova penasaran dan coba jebol salah satu bagian tembok dari bata ringan itu ya, dan tangannya dimasukkan ke lubang yang udah dibikin ya, udah dijebol sama Nova. Dan awalnya keras banget kayak tembok, tapi makin ke dalam tuh makin kenyal, basah dan berlumpur. Pas ditarik keluar, tangannya kotor penuh darah. Dia ngintip ke lubang itu ya, warnanya merah semua, berdenyut pelan, dan makin lama makin jelas ternyata itu punggung sundel bolong yang sedang melihatin anak-anaknya ya, yang masih kecil yang berkeliaran. Wah, anjay enggak tuh, setan sundel bolong cuk. Akhirnya Nova langsung jatuh kaku ya, karena saking takutnya ya, kaget dan juga ngeri, nggak bisa gerak. Beberapa saat kemudian Rini datang sambil teriak. Anaknya juga tiba-tiba nangis histeris sambil nunjuk ke arah lubang tembok itu. Malam itu jadi malam terakhir mereka tinggal di rumah itu. Setelah laporan ke RT, baru ketahuan ternyata rumah itu bekas klinik aborsi dan masih dalam pengawasan polisi. Nova sekeluarga langsung pindah dan setelah itu hidup mereka kembali normal. Warungnya pun jadi ramai lagi, tapi ramai di tempat lain, bukan di situ. Oke, semoga ini jadi inspirasi, dan buat kalian yang masih mencoba usaha, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Salam sukses. Kok jadi cerita motivasi sih? Ini ke horor, Cek. Yaudah, selamat tinggal, bye-bye.